Warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, mahasiswa Politeknik PU, khususnya di Prodi Konstruksi Jalan Jembatan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan kegiatan perkuliahan. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat di hari akhir. Rekan-rekan, kami informasikan bahwa kegiatan pada hari ini, pada mata kuliah statika struktur ini akan diambil beberapa rekaman guna proses untuk backup untuk sertifikasi dosen. Nah, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan terkait dengan eh, proses perkuliahan di statika struktur ini. Pertama-tama nanti untuk pengampu kelas A, untuk pengampu kelas A sebentar, Bapak share screen sebentar. Oke, oke, iya seperti ini. Ini baik. Nah, jadi untuk pengampu kelas A nanti bersama saya. Jadi perkenalkan saya Aditya Budi Utomo. Kemudian NIDN saya 5224068601. Saya mengampu untuk mata kuliah Statika Struktur pada Prodi Teknologi Konstruksi Jalan Jembatan. Ya, saya sudah 5 tahun sejak 2019 di Politeknik Pekerjaan Umum. Kemudian bidang keahlian saya di bidang struktur dan bahan konstruksi. Kemudian dengan pendidikan terakhir pengalaman di S2 Magister Sana Prasana dan Teknologi Bahan. Jadi di UGM. Kemudian pengalaman kerja mungkin sejak setelah selesai kuliah saya di 2008 saya bekerja di PT Adikarya, kemudian bergabung dengan Kementerian PU di Dirjen Bina Konstruksi, kemudian di tahun 2017 bergabung ke Dirjen Bina Marga, kemudian di tahun 2019 di bidang di Politeknik Pekerjaan Umum. Ya. Jadi saya aslinya dari kota Semarang sehingga ini kembali ke kampung ceritanya setelah berpuluh-puluh tahun berkeliling. Ya, demikian untuk profil dari eh, saya selaku nanti selama 1 semester mengampu untuk statika struktur ini. Nah, kemudian berikutnya Bapak akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah statika struktur ini. Jadi RPS ini kita sampaikan di awal sebelum pelaksanaan perkuliahan sehingga mahasiswa dapat memahami terkait dengan tujuan atau capaian pembelajaran sebuah mata kuliah, kemudian nanti capaian-capaiannya dan nanti bagaimana metode pembelajarannya nanti akan disampaikan pada perkuliahan ini. Baik, untuk statika struktur ini akan ada di semester 1, kemudian sebagai mata kuliah dasar, di mana eh, semua prodi yang ada di Politeknik PU ini akan memiliki mata kuliah statika struktur. Mungkin nama lain yang sejenis, seperti mekanika teknik atau mekanika rekayasa itu sama, jadi nanti membahas bidang ilmu yang sama. Ya. Kemudian dalam KRS rekan-rekan akan menggunakan kode KD 21108 karena supaya tidak tertukar dengan mata kuliah yang sebelumnya. Di kurikulum sebelumnya juga ada nama mata kuliah eh, mekanika teknik tapi dengan kode yang berbeda sehingga tidak eh, salah dalam memasukkan di KRS. Kemudian untuk
capaian pembelajaran, jadi untuk mata kuliah ini secara garis besar nanti akan masuk kepada eh, kemampuan KU ini adalah kemampuan umum adalah mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum atau sudah baku. Mampu menyusun perencanaan teknis, pelaksanaan jalan dan jembatan sesuai NSPK atau NSPM. Nah, dari CPL Prodi, ini CPL Prodi itu artinya eh, eh, besarnya di atas ya. Kemudian nanti diturunkan menjadi CPMK untuk setiap mata kuliah. Pasti akan disampaikan. Untuk CPMK pertama nanti mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas perencanaan konstruksi balok, kemudian mampu menguasai konsep matematika dan fisika dalam perancangan konstruksi statis tertentu. Jadi rekan-rekan mahasiswa dari pelajaran SMA atau SMK maka yang paling terkait adalah pelajaran matematika dan ilmu fisika sehingga nanti akan dipakai kembali masih ingat terkait nanti ilmu-ilmu trigonometri, ilmu mekanika benda tegar, kemudian gerak jatuh bebas ataupun sistem besaran dan satuan nanti akan kita gunakan kembali. Kemudian nanti untuk CPMK 3 yaitu eh, mahasiswa mampu untuk menyelesaikan pekerjaan untuk perancangan konstruksi balok, baik itu balok sederhana dan balok cantilever. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa nanti mampu menerapkan hasil perancangan konstruksi balok sederhana dan balok cantilever pada media kayu balsa yang diuji. Dan nanti kita akan lakukan uji pembebanan sehingga nanti rekan-rekan akan melakukan kegiatan perancangan. Jadi ada dua yaitu balok sederhana dan balok cantilever. Nah, balok sederhana nanti seperti digambar di paling bawah itu adalah seperti girder jembatan seperti ini. Jadi kita punya abutmen atau pilar, kemudian ditaruh-taruh balok-baloknya seperti ini, atau orang lapangan kita sebut dengan eye girder atau PCI. Nah, nanti itu tergolong konstruksi balok sederhana. Kemudian nanti bagian kiri itu di bagian kiri ini adalah konstruksi balok cantilever. Jadi sangat menjorok keluar seperti ini. Ini tidak ada peletakan di tengah-tengahnya sehingga bagian bawahnya biasanya digunakan untuk area 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 kegiatan sosial, mungkin untuk olahraga, mungkin untuk pementasan, untuk pagelaran, sehingga orang-orang bisa duduk di sekelilingnya. Biasanya untuk struktur stadion, kemudian teater menggunakan konstruksi seperti ini. Ya. Nah, nanti untuk metode pembelajarannya, nanti kita menggunakan project based learning. Artinya, mahasiswa akan dibimbing untuk menghasilkan sebuah karya, baik itu balok sederhana atau cantilever, kita akan menggunakan adalah bahan kayu balsa. Ya. Nah, bagaimana untuk membuat dua konstruksi ini? Maka dalam setiap pertemuan akan kita bagi menjadi 9 sub CPMK. Ya, 9 sub CPMK ini antara lain nanti pertama adalah eh, kita belajar terkait dengan sifat gaya dan kesetimbangan, kemudian kita belajar terkait dengan analisa pembebanan struktur, kemudian kita belajar terkait dengan sebentar, sebentar. Kemudian kita akan belajar terkait dengan pemodelan struktur, terutama pada elemen lentur. Kemudian kita akan belajar terkait analisa perletakan, belajar terkait analisa gaya dalam. Kemudian kita berlanjut ke sifat mekanis kayu.
Jadi karena bahan yang digunakan adalah kayu balsa, maka bahan ini perlu kita ketahui sifat mekanisnya sehingga akan berimplikasi kepada tegangan lentur dan geser. Jadi teman-teman nanti akan ada bilang kayu yang kuat, ada yang kayu yang lunak, ada yang kayu keras, maka bisa kita ukur. Kemudian yang terakhir adalah melakukan analisa tegangan ekstrim. Jadi kurang lebih ini adalah terkait dengan proses kita selama 1 semester. Jadi kurang lebih ada sekitar kita ada 16 pertemuan sehingga nanti kita akan cukup waktu untuk melakukan proses desain ini. Ya, oke kita next sebentar. Sebentar. Oke, kita next. Oke. Oke, next. Jadi kurang lebih nanti kita secara bagan alir kita akan disampaikan di mana untuk capaian struktur statika struktur ini nanti mampu melakukan pembuatan desain balok sederhana dan balok cantilever pada bangunan jembatan. Nah, ini nanti kita susun mulai tadi dari mengetahui sifat gaya dan kesetimbangan, kemudian analisa pembebanan, kemudian pemodelan struktur, analisa peletakan, analisa gaya dalam, kemudian analisa sifat mekanis kayu, kemudian nanti besaran penampang, kemudian tegangan lentur dan geser, kemudian kita masuk ke tegangan ekstrim dan akhirnya selesai. Jadi itu nanti kalian akan bisa mendesain. Mata kuliah yang dari SMA itu seperti fisika, matematika, bahan bangunan atau yang ada bersamaan dengan semester 1 nanti akan banyak dipakai terutama terkait pengetahuan bahan kayu, ilmu trigonometri dan hukum Newton. Rekan-rekan mahasiswa sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan proses kita untuk selama 1 semester. Oke, ada pertanyaan? Sama-sama, Bro. Cukup, Bang. Baik, silakan. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya. Sementara sementara ini adalah capaian pembelajaran kita selama 1 semester kurang lebih nanti ada 14 pertemuan sehingga 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Ya, oke. Kemudian sebentar ini begini. Baik. Nah, ini ya. Oke, kemudian untuk penilaian nanti mahasiswa akan dibentuk dalam sebuah kelompok di mana satu kelompok beranggotakan 5 orang sehingga setiap kelompok ini akan membuat project based learning dalam pembuatan balok sederhana, kemudian juga nanti tengah semester selanjutnya akan dilakukan dalam bentuk balok cantilever. Kemudian nanti kita akan lakukan penilaian terhadap berat strukturnya. Jadi kalian akan membuat sebuah konstruksi balok, ya. Kemudian nanti kita akan uji beban di mana kita bebani mungkin di tengah bentang beban maksimum berapa nanti sampai hancur. Kemudian kita hitung efisiensinya yaitu kita hitung dari berat beban strukturnya kita bagi dengan berat sehingga boleh dikatakan kalau orang yang efisien itu orang yang makannya sedikit tapi bisa memikul beban berat, sehingga beban ini digambarkan sebagai kerjanya dia, tetapi berat struktur diambil sebagai eh, modal atau apa yang dia makan. Sehingga semakin tinggi nilainya, maka semakin efisien itu sebuah struktur. Karena ada proses perencanaan, maka akan ada laporan desain di mana masing-masing nilainya akan kita lakukan poin menggunakan sistem poin di mana kita lakukan secara proporsional
Misalkan nanti beban maksimumnya kelompok satu misalkan 100 kilo, kemudian kelompok 2 80 kilo, kelompok 3 70 kilo, maka nanti kelompok satu kita dapatkan poin 100, kelompok 2 adalah 80 dan kelompok 3 adalah 60. Jadi kita lakukan secara proporsional berdasarkan nilai tertinggi 100 ya. Seandainya nanti yang tinggi yang tertinggi 30 kilo, kemudian kelompok duanya adalah 15 kilo, ya berarti kelompok satu dapat 100, kelompok dua dapat 50 poin 50. Jadi dari empat parameter ini kemudian kita total poinnya seperti ini. Kemudian untuk balok cantilever juga berlaku hal yang sama. Kita juga nilai untuk laporan atau cara desainnya, kemudian berat struktur, kemudian beban maksimum dan efisiensi, kemudian kita rata-rata menjadi total poin, lalu kita rekap untuk penilaian mahasiswa, karena kita harus melaporkan peringkatnya, apakah mendapat peringkat A, AB, B, atau BC, atau C, atau kurang dari C, di mana untuk balok sederhana kita berikan bobot 30%, yang cantilever kita berikan 30%, kemudian nanti kita tambah dengan kinerja individu. Ya, karena kerjanya dalam bentuk berkelompok, maka boleh jadi satu orang tidak berperan atau satu orang kurang berkontribusi, sehingga akan kita lakukan juga dengan metode wawancara. Nah, hasilnya ini, maka kita akan berikan bobot 40%, nanti itu akan yang muncul eh, nilai A, B, C, dan atau D atau E. Nah, nanti kurang lebih eh, grade-nya kalau sangat baik itu misalkan lebih dari 81, maka dia bisa cerita, bisa menjelaskan, nah, ya. Kemudian mampu menyelesaikan permasalahan, mampu membuat keputusan dan bisa berkomunikasi dengan rekannya. Ada pula tipikal orang yang bisa menulis tapi tidak bisa menjelaskan atau sulit untuk bercerita. Maka maka dia dalam kondisi kurang di sini. Jadi kalau skor 51 sampai 60, penjelasan tidak sistematis, tidak struktur dan tapi mampu berkomunikasi, maka ada juga orang yang bertipikal bisa membuat barang atau membuat karya tapi tidak bisa menceritakan prosesnya secara runtut. Nah, maka dia akan berada di posisi yang kurang seperti ini. Nah, kalau kita rekap semuanya ini sehingga menjadi total nilai, maka kita akan bisa menentukan IP dari mata kuliah ini apakah A, AB, B, atau BC, atau C, seperti itu. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ini berlaku selama 14 pertemuan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kita akan sama-sama terkait pembentukan kelompok akan dilakukan pekan depan, begitu. Iya. Ada pertanyaan? Belum sampai di sini? Cukup, Pak. Sampai sini cukup, Belum. Pak. Nah, cukup dulu ya. Iya, ini. Nah, untuk referensi yang buku Bapak gunakan, jadi akan digunakan pertama adalah buku Prinsip Dasar Mekanika Struktur, jadi dari Prof. Sofia Lisabana, kemudian ada Mechanic of Material, kemudian ada punya Popov dari Mechanic of Material, Kekuatan Bahan, kemudian Mekanika Bahan satu dan 2, punyanya Gire dan Timoshenko, kemudian Mechanic of Material, kemudian Schirle itu Architectural Structure, Han, Tony Han itu dia menulis terkait dengan structure Han, kemudian Engineering Mechanic dari Andre Pitel. Jadi ini beberapa buku ada di perpus seperti punyanya James Gere, Popov, kemudian Gere Timoshenko, itu ada di perpustakaan sehingga rekan-rekan bisa meminjamnya, ya. Jadi untuk bahan pembelajaran kita. Nah, ini adalah buku referensi yang kita gunakan. Baik, eh hari ini insya Allah kita akan masuk kepada pertemuan pertama.
Jadi pertemuan pertama terkait gaya dan kesetimbangan gaya. Sebentar. Iya, iya. Nah, ini gaya dan kesetimbangan gaya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan pertama. Jadi di sini ya mahasiswa akan mampu untuk memahami terkait gaya dan kesetimbangan gaya. Kemudian mampu mengidentifikasi gaya yang bekerja pada sebuah benda. Kemudian mampu menganalisa resultan dan arah kerja gaya pada sebuah benda. Nah, untuk bidang statika struktur ini atau istilah lainnya disebut dengan bidang mekanika, yaitu cabang bidang ilmu fisika, dia mempelajari benda diam atau bergerak di bawah pengaruh gaya aksial. Nah, benda yang kondisinya tidak berubah atau diam saja, maka kita sebut dengan benda dalam keseimbangan. Benda yang diam boleh jadi eh, beban yang bekerja itu bisa dilawan oleh reaksinya atau momennya sama dengan nol. Nah, di sini ilmu mekanika di prodi jalan jembatan dibagi ada 5 yang sering didengar. Pertama adalah mekanika teknik, mekanika bahan, mekanika fluida, mekanika tanah, dan mekanika batuan. Lah di JJ, di TKJJ yang dipelajari adalah mekanika teknik, mekanika bahan, mekanika tanah. Sedangkan mekanika fluida dipelajari di TKBA dan mekanika batuan juga di TKBA. Karena banyak menggunakan konstruksi terowongan. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari statika struktur ini masuk dalam mekanika teknik dan mekanika bahan yang dikombin jadi satu, ya. Nah, jadi ini adalah terkait dengan eh, ilmu mekanika. Kemudian untuk ilmu mekanika ini itu tertulis di dalam Al-Quran beberapa ayat seperti di Al-Araf surat ke-7 ayat ke-58 di mana di ayat itu menginformasikan tentang angin dan hujan sebagai energi. Kemudian di Asyura surat ke-42 ayat ke-32 menginformasikan tentang gaya. Kemudian Al-Qamar di 54 ayat ke-49 tentang ukuran, bahkan juga ada yang bercerita tentang guncangan dan getaran di surat Waqiah di surat ke-56 ayat ke-4, kemudian tentang tumbukan juga ada di Al-Haqqah di surat ke-9 ayat ke-14 dan di Al-Zalzalah dan Al-Asr. Jadi sebetulnya ilmu mekanika ini juga sudah tertulis di dalam Al-Quran di seperti kurang lebih di 64% kata kunci mekanika klasik itu ada di informasinya di Al-Quran. Jadi ini dari awal ya. Nah, dalam bukti sehari-hari kita di sekitar kita banyak pohon seperti di gambar itu. Jadi hembusan angin tidak membuat pohon roboh yang menandakan pohon itu mampu memberikan gaya reaksi atau hujan jatuh, maka itu akibat gaya gravitasi. Atau buat buah apel yang jatuh, kemudian ketika terkena tanah, jatuh ke tanah, ternyata apelnya tidak rusak, berarti apelnya cukup keras. Berarti oh kita apelnya mampu menahan momentum gaya tumbukan dari tanah. Jadi ini adalah adanya ilmu mekanika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi penurunannya, jadi ilmu mekanika berdasar dari hukum kedua Newton, di mana gaya adalah massa dikali percepatan, F M kali A sesuai dengan hukum kedua Newton, maka jangan percepatan adalah perubahan kecepatan dan waktu bagi waktu. Nah, gaya ini merupakan besaran vektor sehingga di bagian kanan itu rekan-rekan akan melihat oh ada W itu ada gaya berat ke bawah ke arah gravitasi, kemudian P ke kanan berarti ada gaya yang mendorong. Nah, kalau berat berarti nanti ada perhitungan besarnya gaya kita tinggal mengalihkan saja gaya beratnya massa dikali percepatan gravitasi bumi, ya. Tentu satuannya nanti kalau massa kita menggunakan satuan kilogram, kemudian nanti percepatan gravitasi meter per sekon, sehingga kita akan menghasilkan gaya dengan satuan Newton seperti ini. Ini adalah sistem satuan dalam AI. Bapak akan sedikit memberikan contoh terkait dengan sistem keseimbangan gaya.
Sebuah titik ditarik oleh traktor A dan traktor B, di mana traktor A itu menarik ke utara sekitar 300 Newton, kemudian traktor B 400 Newton, maka dari sini kita bisa hitung untuk arah dan resultanya. Resultanya karena ini membentuk sudut 90 derajat, kalian bisa menggunakan Pitagoras, sehingga cukup C kuadrat, A kuadrat, tambah B kuadrat, sehingga kita dapatkan nilai misalkan eh, eh, C, resultannya adalah C, maka kita tinggal A kuadrat adalah 300 kuadrat, B kuadrat adalah 400 kuadrat, sehingga arah gayanya, sehingga besar gaya resultannya 500 Newton. Arahnya kita menggunakan tangan, tangan itu adalah depan dibagi samping, maka ini A per B, jadi 300 bagi 400, sehingga 0,75, alfa adalah tangan 0,75, sehingga arahnya ini adalah 36,87. Nah, sebagai gambaran, arah dan besar ini, kalau kita gambarkan dari dua traktor ini, maka akan menghasilkan dua buah gaya, sebuah gaya yang mewakili dua traktor ini, yaitu traktor C. Jadi miring ke arah kanan 500 Newton dengan besar 36,87 derajat. Jadi dua traktor itu bisa digantikan oleh satu traktor saja, tapi 500 Newton dan 36,87. Jadi cukup lebih efisien jika mempelajari ilmu ini. Berarti rekan-rekan tidak perlu menyewa dua traktor ya. Kadang pula terjadi gaya yang lebih besar, lebih banyak, arahnya beragam. Seperti ini, titik R dan gaya di P dan R di gambar bawah. Maka untuk mengerjakan ini, maka bisa uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y, di mana ada PX dan PY dan RX atau RY, sehingga PX adalah P dikali cos sudut terhadap horizontal, PY adalah P sin terhadap horizontal, begitu juga dengan R, ini adalah sudut ke arah horizontal ya. Nah, keseimbangan sebuah benda terjadi, titik ini tidak bergerak bila mana sigma efeknya sama dengan nol, atau gaya ke arah sumbu X ini kok di total semua nilainya nol, kemudian gaya ke arah sumbu Y ini juga nol, maka di sini akan terjadi keseimbangan atau titik ini tidak bergerak. Ya. Ada pertanyaan dulu rekan-rekan sampai di sini? Belum? Ada pertanyaan? Nah, oke. Bentar, kita lanjut sedikit lagi. Bentar. Siapa ini yang balik dulu? Oke. Nah, ini adalah bila mana gayanya banyak sekali, ada K, L, M, dan N, maka masing-masing eh, gaya ini kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kata kuncinya di sini adalah sumbu X adalah menggunakan cos, kemudian sumbu Y adalah menggunakan sin, sedangkan sudutnya menggunakan sudut terhadap bidang horizontal, ya seperti ini. Jadi huruf K, gaya K sudutnya 50 derajat, eh, kemudian titik L adalah 50 derajat. Ini adalah 40 derajat terhadap horizontal, maka yang terhadap horizontal adalah 50 derajat. Kemudian M adalah 20 derajat, kemudian N adalah 45, ya. Jadi kalau kita uraikan sumbu X dan sumbu Y, maka ini akan menghasilkan resultan gaya ke arah sumbu X dan Y. Besarnya kita menggunakan rumus yang tadi, C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga kita gambar dapatkan 11,23 Newton. Arahnya kita bisa menggunakan FY per Fx, sehingga besarnya adalah 60,22 derajat terhadap sumbu horizontal. Nah, sehingga arahnya kalau boleh digambarkan ini ada 115,8 terhadap sumbu X positif. Ada pertanyaan sampai di sini rekan-rekan? Ya, ada pertanyaan sedikit lagi. Ya, kemudian terkait juga dengan resultan gaya. Resultan gaya ini nanti bisa menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Jadi A-nya di sini, nanti B-nya yang ini, maka nanti rekan-rekan bisa
selain menggunakan rumus Pitagoras, kalian juga bisa menggunakan aturan kosinus. Hasilnya sama. Kalau angka yang angka studi kasus sebelumnya kita gunakan rumus ini juga akan sama. Ya, oke. Kemudian terakhir kesimpulan kita dari perkuliahan hari ini. Nah, hmm. Nah, jadi untuk bangunan yang eh, dibilang stabil itu bila tidak ada objek atau gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, atau resultan dari gaya itu adalah sama dengan nol, atau sigma horizontal, gaya horizontalnya sama dengan nol, sigma vertikalnya sama dengan nol. Jadi kita punya sebuah bangunan gedung punya berat, oh, yang dipikul oleh tanah maka reaksinya adalah nol. Begitu juga horizontal, bila ada tanah, oh, diatasi dengan gaya gesek dari tanah maka resultannya nol, maka benda itu adalah stabil. Atau bangunan gedung itu tidak berguling akibat gempa, maka di situ adalah sigma momen sama dengan nol. Jadi inti dari eh, permasalahan kesetimbangan struktur adalah demikian. Kemudian sebagai memahami pendalaman materi ini, maka Bapak akan memberikan tugas di mana kita akan latihan mengkonversi satuan. Kemudian nomor dua, ada sebuah kolom, kalian diminta untuk menghitung berat kolomnya. Ingat berat kolomnya, satuannya dalam Newton ya di sini. Kemudian yang ketiga, di saat kita punya sebuah siku, kemudian ada dua buah gaya. Nanti eh, kita hitung untuk reaksi eh, resultan gaya dan arahnya. Baik, bisa dipahami rekan-rekan? Nah, jadi ini tugas nanti kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian, ya. Baik, demikian. Baik, rekan-rekan ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Oh, baik. Baik, kalau demikian, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin terima kasih atas pertemuan dan kesediaan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ini. Semoga materi ini menjadi awal untuk perkuliahan statika struktur. Baik, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.